Shalom dan selamat pagi saudaraku sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan yang selalu memberi berkat dan perlindungan bagi kita semua. Mari siapkan hati sebelum mendengar pesan-pesan Tuhan pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur atas berkat kemurahan-Mu. Pagi ini kami boleh menerima kesehatan, kekuatan, damai sejahtera dan berkat kebaikan-Mu. Pada saat ini kami mau diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, agar kami dapat mengerti akan kehendak-Mu dan taat melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tema renungan kita pagi ini adalah latihan untuk bertumbuh dalam rohani. Firman Tuhan diambil dari Filipi 1 ayat 5-10. Demikian firman Tuhan. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuan-Mu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu semakin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Saudaraku yang terkasih, kehidupan kita sebagai orang percaya pada umumnya adalah kehidupan yang semakin bertumbuh secara rohani, seperti tanaman yang melewati fase demi fase untuk bisa tumbuh menjadi pohon yang berbuah lebat. Mulai dari biji yang ditanam, bertunas, berakar, bertumbuh, dan berbuah atau menghasilkan panen. Orang percaya harus mengalami pertumbuhan. Kasih-Mu mungkin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, hingga kita mencapai sasaran yang Tuhan kehendaki, yaitu menjadi umat yang suci dan tak bercacat menjelang kedatangan Kristus. Itu artinya kita tidak boleh tetap menjadi seperti kanak-kanak dalam Tuhan atau kerdil rohani, melainkan terus bertumbuh di dalam Tuhan dan menjadi dewasa rohani. Saudaraku, kedewasaan rohani tidak terjadi secara instan, tapi membutuhkan proses dan latihan. Bukan dalam sehari, bukan dalam seminggu, sebulan, atau setahun, tetapi di sepanjang hidup kita. Hal-hal apa saja yang perlu dilatih? Yang pertama adalah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah makanan bagi jiwa dan roh kita. Alkitab menyatakan manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman Tuhan. Sebagaimana tubuh jasmani kita membutuhkan makanan yang bergizi untuk bertumbuh, demikian pula tubuh rohani kita juga harus diberi makan rohani, yaitu firman Tuhan setiap hari. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah siang dan malam, supaya engkau
bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Selain membawa pertumbuhan rohani, membaca dan merenungkan firman Tuhan menjadi kunci untuk mengalami berkat Tuhan. Berikutnya yang kedua adalah bertekun dalam doa. Alkitab menasihatkan supaya orang percaya dengan tidak jemu-jemu berdoa. Kristus sendiri memberikan teladan bagaimana ia memulai hari dengan berdoa. Berdoa berbicara tentang persekutuan dengan Tuhan yang harus dijaga baik-baik secara terus-menerus sehingga tidak terputus. Saudara-saudaraku, pagi ini mari kita lakukan tetap tinggal di dalam firman Tuhan dan membangun persekutuan yang akrab dengan Tuhan adalah langkah menuju kedewasaan rohani. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan firman-Mu pagi ini. Kiranya Roh Kudus membimbing kami agar hidup kami benar di hadapan Tuhan dan tinggal di dalam firman-Nya. Kasih karunia Tuhan memampukan kami dalam membangun persekutuan dengan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.